سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله لا معبود سواه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا في الجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن asani faqad aba'u kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin yang terhormat Komandan Grup 1 Kopassus Bapak Kolonel Infanteri Sudaryanto Sarjana Ekonomi yang mudah-mudahan beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur beliau dipanjangkan oleh Allah taala. Amin. Mudah-mudahan kehidupan beliau diberkahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Yang terhormat Ibu Ketua Persib Kartika Chandra Kirana Cabang 2 Grup 1 Kopassus, mudah-mudahan beliau juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan diberkahi hidupnya, dijadikan istri yang solehah dan menjadi ratunya bidadari di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin. Yang saya hormati para komandan satuan Grup 1 Kopassus, yang terhormat para kasih dan kabalak Grup 1 Kopassus, yang terhormat para perwira, bintara, tamtama, dan para pegawai negeri sipil Grup 1 Kopassus, serta ibu-ibu Persib Kartika Chandra Kirana Cabang 2 Grup 1 PCBS Kopassus yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang semua kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah taala. Amin ya rabbal. Pertama sekali mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, para sahabat pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia sementara ini dan di akhirat nanti yang selama-lamanya adalah iman. Sekali lagi, perkara yang paling penting
dalam kehidupan kita di dunia sementara, di akhirat selama-lamanya adalah perkara iman. Yakin dengan betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saudara, masa depan kita di akhirat nanti kaitannya juga iman. Bila di dalam hati kita ada yakin yang betul kepada Allah, yakin yang betul kepada baginda Rasulullah SAW, di dunia hidup kita bahagia, di akhirat nanti insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Amin. Sekecil-kecilnya iman, sebesar zarrah, sebesar atom, suatu molekul yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, akan dibayar oleh Allah di akhirat nanti saudara dengan sorga yang luasnya paling kecil 10 kali lipat dunia. Benda apapun yang termahal di dunia ini, emas, berlian, mutiara, batu akik yang lagi ngetren, kalau sebesar debu kira-kira dijual laku apa tidak? Oh diam aja sariawan. Kira-kira Pak, kita jual emas, berlian, batu akik, mutiara sebesar debu, dijual ke pasar, kira-kira laku apa tidak? Tidak. Saudara, di sini ada debu. Nih, kira-kira kelihatan apa tidak? Tidak. Emas, berlian, mutiara sebesar debu dijual ke pasar, tidak laku, saudara yang mulia. Tetapi iman di dalam hati seorang hamba, yakin dengan betul kepada Allah, yakin dengan betul kepada baginda Rasulullah SAW, nanti di negeri akhirat akan dibayar oleh Allah dengan nikmat sorga 10 kali lipat dunia. Allahu Akbar. Itu yang baru sampai ke dalam telinga kita saudara. Belum lagi berita-berita yang belum sampai ke dalam telinga kita. Seorang nabi sekalipun, rasul sekalipun, para malaikat tidak tahu tentang balasan apa yang Allah Ta'ala akan bayar, yang Allah akan simpan, yang Allah akan balas untuk orang-orang yang beriman di negeri akhirat nanti. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu diri pun yang tahu tentang balasan apa yang Allah Ta'ala simpan, yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang beriman di negeri akhirat nanti. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil basar. Allah Ta'ala firmankan dalam hadis kursinya, aku akan sediakan suatu kenikmatan untuk hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang beriman, suatu kenikmatan di negeri akhirat nanti, di dalam sorga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terdetak di dalam hati manusia. Masya Allah, 10 kali lipat dunia kita telah dengar saudara, lebih daripada itu semua. Istri yang Allah akan berikan kepada ahli sorga, yang paling belakangan masuk sorga, paling sedikit 70 bidadari. Allahu Akbar. Anggota mau dikasih istri 70? Mau dikasih 70 di akhirat nanti? Mau? Mau? Saya tidak mau komandan, itu yang paling kere di akhirat nanti. Masya Allah, istri kita yang di dunia, yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berbakti kepada suaminya, dia akan menjadi ratu bidadari di negeri akhiratnya Allah Ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan semua istri kita akan menjadi ratu bidadari. Amin. Amin ya Rabbal. Apa bedanya bidadari dengan ratu bidadari? Kalau bidadari cantiknya itu monoton, hanya segitu-gitu aja saudara. Yang andai kata itu bidadari nyelupkan jarinya ke alam dunia, redup cahaya matahari. Allahu Akbar. Kalau itu bidadari berludah, walau
muskhatan, walaupun satu kali ciduhan, satu kali ludahan ke dalam air laut di dunia ini, maka manislah seluruh air laut yang ada di dunia ini. Berapa kadar gula yang ada di ludah bidadari, saudara? Berapa kadar gulanya? Masya Allah. Andai kata ibu bidadari menjatuhkan rambutnya ke alam dunia satu helai saja, maka gilalah seluruh penduduk dunia ini. Edan kabeh. Masya Allah. Itu baru satu rambutnya saja. Bagaimana kalau itu bidadari menjatuhkan, menampakkan wajahnya ke alam dunia? Mungkin pada mati semua berupa kasus ini. Masya Allah. Bagaimana cantiknya itu bidadari, saudara. Tetapi ratunya bidadari 70 kali lipat lebih cantik daripada bidadari tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal. Subhanallah. Begitu wanita-wanita yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada sang suaminya. Tapi saudara yang mulia, ketika Nabi Isra wal Mi'raj, beliau masuk dalam neraka, masuk dalam sorga, ternyata penghuni sorga paling banyak orang miskin. Anggota yang miskin, syukuri alhamdulillah. Mudah-mudahan yang miskin makin miskin. Amin. Aminin dong. Masya Allah. Orang miskin akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang kaya yang rajin ibadah. Amin. Saudara mau masuk surga, miskin hidupnya. Amin. Saudara yang aminin komandan ini. Tetapi ketika Nabi masuk dalam neraka, saudara, maka Rasulullah SAW melihat penghuni neraka, ternyata paling banyak kaum wanita yang masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini tidak ada yang nyangkut di dalam neraka. Amin. Amin. Ya Rabbal. Subhanallah. Wanita yang masuk neraka 50 wanita, laki-laki cuma 1 orang. 1000 wanita masuk neraka, laki-laki cuma 20 orang. Waduh, kata anak muda, enak dong dalam neraka banyak cewek. Subhanallah. Begitu banyak wanita masuk dalam neraka. Kenapa, saudara? Ketika Nabi melihat ada wanita yang digantung dengan rambutnya bergolak, dia punya otak. Ada yang digantung dengan lidahnya, air panas dimasukin ke dalam tenggorokannya, hancur lebur, dia punya usus, dijadiin lagi, dihancurin lagi, begitu seterusnya, tidak berhenti-henti. Ada wanita yang kepalanya kepala babi, badannya badan anjing. Ada wanita yang dibelit oleh ular kalajengking, beribu-ribu kalajengking menggigitin dia. Min syiddati adzabihinna, begitu dahsyat siksa yang Allah berikan kepada itu wanita. Na'udzubillah. Maka Nabi ketika turun daripada Isra Mi'raj, cerita kepada putri kesayangannya, yakni Fatimah Zuhra. Maka Fatimah menangis. Ma'amaluhunna ya habibi wa qurratu ain. Wahai pendingin mataku, wahai Rasulullah, apa amal itu wanita sehingga dia paling banyak masuk neraka? Kenapa itu wanita paling banyak masuk neraka? Padahal wanita gudang amal, gudang pahala. Ibu-ibu nyuciin pakaian suami, nyuciin pakaian anak-anak, pahalanya seperti ibu-ibu telah memberikan pakaian kepada 1000 orang yang telanjang. Allahu Akbar. Itu tiap hari. Makanya besok, maaf, jangan pakai pembantu nyucinya, nyuci sendiri. Allahu Akbar. Siap? Siap ibu-ibu? Nggak ada yang siap ini komandan ini. Subhanallah. Pahala begitu banyak bagi ibu-ibu. Bila ibu-ibu memasak makanan untuk sang suami, untuk anak-anaknya, 1 kali masak, maka pahala yang Allah
Allah berikan kepada ibu-ibu seperti ibu-ibu telah memberikan makanan kepada 1000 orang yang kelaparan. Allahu Akbar. Bila ibu-ibu melayani suaminya dengan senang hati, malam itu dia layani sampai puas, maka gugurlah semua dosa ibu-ibu seperti ibu-ibu baru dilahirkan oleh ibu kandung ibu sendiri. Masya Allah. Makanya malam ini Bu langsung praktek ya, layani suaminya. Insya 10 orang, insya 20 orang, insya. Siap-siap komandan, malam ini semua bakal dilayani. Gudang pahala bagi ibu-ibu saudara, subhanallah. Tapi kenapa ketika Nabi lihat dalam neraka, ternyata penghuni neraka paling banyak ibu-ibu? Kenapa? Maka Nabi SAW sabdakan, hunna yakfurnal asir. Kebanyakan wanita itu tidak bisa bersyukur kepada suaminya. Gak bisa syukur sama suami. Ya, giliran bulan tua suami gak disayang lagi. Ada uang abang sayang, kagak ada uang abang ditendang. Masya Allah. Dikasih duit 20.000 satu hari ngoceh melulu. Bahkan dikasih 50, 100 aja masih ngoceh melulu. Betul? Betul? Ada di sini orangnya? Gak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Amin. Masya Allah. Kebanyakan wanita tidak pandai bersyukur kepada suami. Kadangkala maaf, kadangkala suami di kantor jadi pimpinan, jadi komandan, jadi kepala, jadi bos, jadi atasan, siap semua. Bawahan siap semua di kantor. Di rumah jadi prajurit. Kalah sama istrinya. Mau kemana? Enggak. Mau kemana? Enggak. Ada nggak di sini yang kayak begitu? Ada nggak? Mana dia orangnya? Subhanallah. Na'udzubillah. Maka suami, istri yang ngatur suami, istri yang ngatur kepala rumah tangga, istri kayak begini tidak akan mencium wangi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Tidak boleh, saudara yang mulia, Bu, ibu ngatur suami, tidak boleh. Ini kan lain, kadang-kadang apalagi giliran udah gajian, mana uang gajian? Belum gajian. Mana uang gajian? Iya. Langsung dikei itu duit, langsung diberikan, takut sama sang istrinya. Maka istri yang seperti ini dia tidak akan mencium wangi surganya Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang mulia. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Makanya Bu, malam ini dengan peringatan Isra wal Mi'raj malam ini, yuk kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya janji, wahai abanda, wahai kakanda, mulai malam ini, detik ini tidak akan ngatur akan lagi. Gak mau ngatur ya rumah tangga lagi. Silahkan semua serahkan kepada pimpinan kepala rumah tangga sang suami. Insya 2 orang, insya subhanallah. Dan istri yang solehah saudara, wajibu ardu nafsaha indan naum, wajib dia menawarkan tubuhnya setiap malam sebelum tidur kepada sang suaminya. Ya. Tolong yang masih bujangan tutup telinganya. Ya. Tolong ditutup yang belum menikah. Istri yang solehah begitu Bu, tawarin. Subhanallah. Mbak mau pakai enggak? Allah. Harus begitu. Jujur Pak, jujur. Kira-kira bapak-bapak pernah nggak ditawarin sama istrinya? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Kasihan di lo. Kadang-kala suami kerja luar kota berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Janji mah sekian hari datang, kagak datang juga.
Istrinya marah, kesel, Masya Allah, nungguin di rumah, kesel, Masya Allah. Ketika suami hendak pulang, suami sudah siap-siap minum ini, minum itu, telur cucak diminum supaya pulang. Itu datang ke rumah, wah Allah, istrinya marah, pakai lepis sengaja, sleting digembok di situ. Terima kasih loh. Subhanallah. Na'udzubillah. Ini istri yang seperti ini tidak akan mencium wangi surga Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan malam ini istri kita menjadi istri yang solehah semua. Amin ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Komandan Grup 1 Kopassus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan banyak masuk neraka dikarenakan mereka tidak taat kepada sang suami. Perempuan dengan laki-laki lain, saudara. Kalau laki-laki baik dia masih bujangan atau dia sudah rumah tangga, menjadi seorang kakek-kakek sekalipun, yang pertama dia wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua dia wajib taat kepada ibu bapak dia. Itu kaum laki-laki. Tapi kaum wanita beda. Kalau dia masih gadis, belum menikah, masih perawan, yang pertama dia wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua dia wajib taat kepada ibu bapak dia. Itu kalau masih gadis. Tapi kalau sudah dipersuntingkan oleh seorang suami, menjadi istri seorang suami, menjadi ibu rumah tangga, maka yang pertama si perempuan dia wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah kepada sang suaminya. Sama suami, sementara ketaatan kepada ibu bapak overacting jadi nomor 3. Artinya apa, saudara? Bila bertolak belakang antara perintah sang suami dengan perintah orang tua si ibu, dahulukan perintah sang suami. Suami bilang ke timur dia pergi. Suami bilang ke barat dia berjalan. Suami bilang ke utara, orang tuanya bilang ke selatan, ke utara dia pergi. Suaminya bilang diam aja di situ, jangan kemana-mana. Sebelum saya pulang, orang tuanya bilang tuturkan bapak siap, bapak ente. Kalau ente mau diaku anak sama bapak, maka bagaimana kalau bertolak belakang seperti ini? Dahulukan perintah sang suami. Bukankah saudara di zaman baginda Rasul, seorang wanita ditinggal jihad perang di jalan Allah oleh suaminya, maka dia pesan sama istrinya, istriku sayang, jangan kemana-mana ya sebelum abang pulang. Iya bang, siap bang. Ya, rumah dia di atas, orang tua kandung di bawah sana. Maka berangkat suami pergi jihad di jalan Allah, berperang membela agama Allah. Tidak lama kemudian hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Beberapa hari setelah itu, utusan datang dari pihak keluarga si ibu. Bu, orang tua ibu sedang sakit keras. Ibu diharap menjenguk. Apa jawab daripada istri yang soleha? Maaf pak, suami saya sedang pergi di jalan Allah. Dia pesan tidak boleh saya turun ke bawah sana, belum kemana-mana sebelum dia pulang. Kamu pulang aja dulu. Baik, pulang, ini utusan. Tidak lama kemudian datang lagi utusan, saudara. Ibu, orang tua ibu sedang sakratul maut, hampir meninggal dunia. Mungkin sebelum dia wafat ibu akan menjenguk jenazah, kesakitan sakaratnya dia. Apa jawab istri tersebut? Maaf, suami saya pesan saya tidak boleh kemana-mana sebelum dia pulang. Kamu pulang aja sana. Saudara yang mulia, utusan pun kembali. Tidak lama kemudian datang lagi itu utusan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu, orang tua ibu sudah wafat, sudah meninggal dunia. Mungkin sebelum dia dikuburkan, ibu akan menjenguk jenazah dia. Apa jawab si wanita tersebut? Maaf, suami saya pesan saya tidak boleh turun ke bawah sana walaupun orang tua saya wafat. Satu riwayat mengatakan ini ibu kirim utusan kepada baginda Rasul. Apa jawab Nabi? Ya mar'ah, wahai perempuan, ati'i jauzaki, taatilah perintah sang suamimu.
Sesungguhnya dosa si mayit telah diampunkan oleh Allah Ta'ala dikarenakan ia memiliki putri yang solehah yang selalu taat kepada sang suaminya. Allahu Akbar. Begitu agama mengajarkan, saudara yang mulia. Ya, ini mah lain. Suami kagak ada, istrinya hilang. Laginya pulang kemana bini gua nih? Assalamualaikum hilang. Lagi nongkrong misalnya. Nggak boleh. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan sifat seperti itu. Amin ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib menjaga ketaatan kepada suami supaya istri menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah malam itu hadirin yang mulia, Fatimah Zuhra bercanda dengan suaminya Ali Al-Murtadha. Bercanda, mereka masih muda-muda. Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah umur baru 21 tahun 5 bulan. Sedangkan Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah umurnya baru 15 tahun 5 bulan. Masih muda-muda belia. Malam itu mereka bercanda. Sayyidina Ali hati tak tersinggung, sakit hati, marah dia. Tetapi istri yang soleha Fatimah Zuhra, dia mawas diri. Ya Allah, suamiku marah, berarti Allah marah. Langsung minta maaf. Bang, maafin bang, tidak ada maaf bagimu. Maafin bang, tidak ada maaf bagimu. 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali tidak dimaafin. Tinggal diamkah Fatimah, saudara? Tidak. Dia tolak, mencari maaf, ridho suami. Malam itu dia tidak bisa tidur, menangis terus menerus. Bang, maafin bang, maafin bang. Riwayat mengatakan malam itu 72 kali Fatimah mentawafi tubuh suaminya, mengelilingi tubuh suaminya, ingin minta dimaafkan oleh suami. Barulah ke-73 kali suaminya memaafkan istri kesayangannya. Subhanallah, gembira, cerah wajah Fatimah. Masya Allah, baru bisa tidur. Kalau kita sekarang gak dimaafin, ya wes, tidurnya pada nonggong ke sana, satu nonggong ke sana. Yang satu tidur kamar depan, satu tidur kamar belakang. Betul, betul, jujur, jujur. Ada di sini orangnya. Mana dia orangnya? Masya Allah, begitu saudara. Maka keesokan harinya Fatimah radhiyallahu anha sampaikan kejadian tadi malam kepada ayahandanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab baginda Nabi? Apakah Fatimah dibenarkan, dibela? Apakah sang mantu Sayyidina Ali disalahkan? Tidak, saudara. Yang benar tetap dibenarkan, yang salah tetap disalahkan. Apa jawab baginda Nabi? Ya bunayya, wahai putri kesayanganku, andai kata tadi malam engkau meninggal dunia sementara suamimu Ali Al-Murtadha dia tidak ridho kepada kamu, maka aku, ayahmu, baginda Rasul tidak akan menyolatkan jenazah kamu dan tidak akan memaafkan, memohonkan doa untuk kamu. Astaghfirullahaladzim. Begitu penting menjaga ketaatan kepada sang suami. Maka istri yang solehah, dia akan masuk surga 500 tahun daripada sang suaminya. Amin. Ayyumam ro'atin mata wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Di mana saja wanita meninggal dunia, maka dia akan sementara suaminya ridho kepada dia, ibu akan masuk dalam surga ke pintu mana saja yang ibu kehendaki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pahamkan, teteskan hidayah pada hati kita, sehingga istri-istri kita dijadikan istri-istri yang solehah, yang menjadi penghuni surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Untuk sementara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.